Aji, seorang sopir taksi online yang rajin, memiliki kebiasaan memeriksa ponselnya setiap malam sebelum tidur. Bukan hanya karena ia berharap ada orderan tambahan yang masuk, tetapi juga karena ia ingin memastikan tidak ada pesan penting yang terlewat. Suatu malam, saat jarum jam menunjukkan pukul 10, sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal muncul di layar ponselnya. Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Jemput saya jam 11 malam ya. Aji mengerutkan kening. Ia tak ingat pernah memberikan nomornya pada siapapun, apalagi menerima pesanan lewat WhatsApp. Biasanya, ia hanya menerima orderan melalui aplikasi taksi online yang ia gunakan. Namun, rasa penasaran menguasai dirinya. Ia membuka profil WhatsApp pengirim pesan, tetapi hanya ada foto profil bunga mawar yang tidak memberikan petunjuk apapun. Alamat yang disebutkan dalam pesan itu adalah sebuah rumah tua di ujung desa, tempat yang sering ia datangi untuk mengantar penumpang. Aji merasa ada sedikit kejanggalan, namun karena ia belum mendapatkan orderan malam itu, ia memutuskan untuk menerima pesanan tersebut. Lagi pula, ia selalu percaya bahwa rezeki bisa datang dari mana saja. Tepat pukul 11 malam, Aji tiba di depan rumah tua yang dimaksud. Rumah itu tampak suram dan tak terawat, dengan cat dinding yang mengelupas dan tanaman liar yang tumbuh di halamannya. Aji membunyikan klakson beberapa kali, namun tak ada tanda-tanda kehidupan di dalam rumah. Ia mulai merasa ragu dan ingin membatalkan pesanan. Namun, saat ia hendak beranjak pergi, pintu rumah terbuka perlahan. Seorang wanita parubaya dengan rambut panjang tergerai muncul di ambang pintu. Wanita itu mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, namun auranya memancarkan keanggunan yang tak terbantahkan. Maaf, Mas Aji, saya terlambat sedikit, ucap wanita itu dengan suara lembut. Aji tertegun sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang misterius dalam diri wanita itu. Jawabnya dengan suara dingin yang menusuk. Aji terkesiap, tubuhnya membeku seketika. Ia merasa seperti disambar petir di siang bolong. Pikirannya berputar-putar, mencoba mencerna informasi yang baru saja ia terima. Ia teringat akan kejanggalan-kejanggalan yang ia alami selama ini, namun ia selalu berusaha mengabaikannya. Maaf, Bu, saya pasti salah orang, ucap Aji terbata-bata sambil mundur perlahan. Wanita itu hanya menatap Aji dengan tatapan kosong, lalu kembali fokus pada buku yang sedang dibacanya. Aji merasa seperti sedang berada dalam mimpi buruk. Sambil menatap langit malam yang bertabur bintang, Aji mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail perjalanannya bersama Laras. Ia ingat bahwa Laras selalu memesan taksi pada malam hari, antara pukul 10 hingga 12 malam. Ia juga ingat bahwa Laras selalu meminta untuk diantar ke alamat yang sama, sebuah rumah mewah yang terletak di daerah elit. Seperti biasa, namun bayang-bayang Laras terus menghantuinya. Tidurnya tak lagi nyenyak, seringkali ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Rasa takut dan cemas terus menggerogoti pikirannya. Suatu malam, saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil menonton televisi, ponselnya berdering. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor yang sudah sangat ia kenal. Nomor Laras. Jantung Aji berdegup kencang, tangannya gemetar saat ia membuka pesan tersebut. Mas Aji, saya butuh tumpangan ke alamat yang biasa. Jemput saya jam 11 malam ya. Taksi online. Ia takut jika ia terus bekerja, ia akan bertemu dengan Laras lagi. Ia tidak ingin terlibat lebih jauh dengan dunia gaib yang tidak ia mengerti. Aji mencoba mencari pekerjaan lain, namun tidak mudah. Ia sudah terlanjur trauma dengan pengalamannya bersama Laras. Setiap kali ia melihat mobil, ia teringat akan Laras yang duduk di kursi belakang, menatap kosong keluar jendela. Aji mulai menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ia tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya, tidak lagi pergi ke tempat-tempat ramai. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, mengurung diri di kamarnya. Suatu malam, saat Aji sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku, ia mendengar suara langkah kaki di luar rumahnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengintip melalui jendela, namun tidak melihat siapa-siapa. Aji mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya saja. Namun, suara langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas. Aji merasa seperti sedang diawasi, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengintainya. Tiba-tiba, lampu di ruang tamu mati. Aji terlonjak kaget dan meraba-raba dinding mencari saklar lampu. Namun, saat ia menemukan saklar lampu dan menyalakannya,
ia melihat bayangan samar di sudut ruangan. Aji berteriak ketakutan dan berlari ke kamarnya. Ia mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut. Ia tidak berani keluar lagi sampai pagi hari. Keesokan harinya, Aji pergi ke rumah seorang teman karibnya untuk sekedar bercerita panjang lebar tentang apa yang dia alami. Temannya itu mendengarkan cerita Aji dengan seksama, lalu memberikan beberapa nasihat dan doa kepada Aji. Aji merasa sedikit lebih tenang setelah berbicara dengan teman dekatnya tersebut. Ia mulai rajin beribadah dan membaca Al-Quran. Ia juga mulai membuka diri kepada orang lain, menceritakan pengalamannya kepada teman-temannya. Perlahan tapi pasti, Aji mulai bisa mengatasi rasa takutnya. Ia tidak lagi merasa diawasi, tidak lagi mendengar suara-suara aneh, dan tidak lagi melihat bayangan samar. Ia mulai bisa tidur nyenyak dan menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, Aji tidak pernah melupakan pengalamannya yang mengerikan itu. Ia selalu ingat bahwa ada dunia lain di luar sana, dunia yang penuh dengan misteri dan keanehan. Ia juga selalu ingat bahwa ia harus selalu berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain.